Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurjana dengan NIM B1B1211041 Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan belanja negara. Baik, di sini saya akan mulai dengan pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Anggaran bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintahan, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN, sehingga APBN dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Pada APBN terdapat beberapa siklus. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran pada periode Januari sampai Juli. Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintahan, BPS, dan Bank Indonesia. Pada kegiatan perencanaan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga atau yang disingkat dengan KL yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP dan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga atau RKAKL. RKP dan RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Penyusunan rencana kerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKAKL. Penyusunan rencana kerja Kementerian Lembaga Negara untuk periode 1 tahun dituangkan pada RKAKL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKAKL ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Pada siklus APBN tahap kedua, yaitu pembahasan APBN periode Agustus sampai Oktober. Kegiatan pembahasan antara Kementerian Lembaga KL selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta total keuangannya. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengembalian keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Pada siklus ketiga, yaitu penetapan APBN periode akhir Oktober, setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan, serta rencana kebijakannya. Pandangan
Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan ke-4 Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara lembaga. Menteri atau pimpinan negara lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan presiden dalam rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker serta pendapatan yang diperkirakan. Pada siklus keempat, yaitu pelaksanaan APBN periode Januari, pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan terkait kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian lembaga dan bendahara negara umum. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran SPP, surat perintah membayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Pada pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa melakukan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur pada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Pada siklus APBN yang kelima, yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban pada periode semester dan anual, atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak dianggap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor, satuan kerja Kementerian Negara, lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Inspektur masing-masing Kementerian Negara, lembaga, dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Negara lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektur Jenderal Kementerian Negara lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjutin pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Selain dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester luar dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester 1 dan prognosa semester 2 tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Panitia Anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah.
Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur APBN. Struktur APBN di sini terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Pada penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber, yaitu penerimaan perpajakan. Pajak di sini terdiri dari beberapa jenis, yaitu pajak dalam negeri. Pajak penghasilan PPh atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Undang-Undang PPh mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang PPh juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan termasuk subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi. Orang pribadi yang sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sebagai satu kesatuan yang merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang ketiga, badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Dan yang keempat adalah bentuk usaha tetap, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak tidak langsung di mana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual. PPN yang tertuang atas transaksi penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual. Besar tarif PPN dikenakan pada umumnya adalah 10% dari nilai transaksi. Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayarkan. Wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak yang memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN. Bagi PKP yang mendapat kelebihan, pembayaran dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran di masa pajak berikutnya. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi pajak bumi dan bangunan. Perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu keadaan tanah dan bangunan. Yang keempat, cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan atas barang tertentu. Ada 4 karakteristik cukai yang disebutkan dalam undang-undang. 1. Konsumsinya perlu dikontrol. 2. Peredarannya perlu dipantau. 3. Penggunaannya bisa merugikan masyarakat atau lingkungan. 4. Penggunaannya dikenakan pungutan pemerintah untuk keadilan dan keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dilakukan karena berguna untuk mengatasi eksternalitas yang terjadi dari perilaku ekonomi. Eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak dapat mencapai esensi. Cukai digunakan sebagai alat kontrol konsumsi terhadap komoditas yang dianggap merugikan. Pengendalian dilakukan untuk menaikkan cukai setinggi mungkin. Yang kedua yang termasuk ke dalam penerimaan perpajakan yaitu pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan ekspor impor barang. Yang termasuk pajak perdagangan internasional adalah yang pertama, bea masuk,
Biaya masuk adalah pungutan yang dikenakan oleh negara yang bersifat terutang akibat masuknya barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Definisi lain menyebutkan biaya masuk adalah pajak yang harus dibayar atas masuknya barang-barang impor. Dalam literasi asing, konsep biaya masuk dikenal dengan istilah tarif. Pengenaan biaya masuk dalam lalu lintas perdagangan internasional sering digunakan sebagai alat proteksi untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan dikenakannya biaya masuk terhadap barang impor akan menambah beban biaya yang akan menyebabkan harga jual barang menjadi lebih mahal. Yang kedua, biaya keluar. Biaya keluar merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kebiayaan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Sumber APBN yang berikutnya yaitu keuntungan BUMN. Pemerintah memiliki unit usaha untuk menambah pemasukan negara yaitu BUMN dan BUMD. Sebagian dari keuntungan badan usaha tersebut akan diberikan kepada pemerintah sebagai pemilik BUMN dan BUMD. Keberadaan badan usaha milik pemerintah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, juga untuk mengendalikan harga komoditas agar tidak dikendalikan para pemilik modal. Contoh perusahaan-perusahaan dari BUMN yaitu PT Telkom, perusahaan daerah air minum, Bulog, PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Balai Pustaka, dan lain-lainnya. Sumber APBN yang selanjutnya yaitu denda dan perampasan. Pemberian denda dan sita merupakan bentuk penegakan hukum agar masyarakat lebih disiplin dengan memberikan hukuman finansial bagi para pelanggar aturan. Pemberian denda dan sita aset dilakukan bagi mereka yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Contohnya yaitu denda terhadap pelanggaran lalu lintas, denda keterlambatan pembayaran pajak, sita barang ilegal, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu sumbangan masyarakat, hadiah, dan hibah. Pemerintah Indonesia bisa mendapat sumbangan, hadiah, maupun hibah dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak seperti pinjaman yang harus dikembalikan beserta bunga, sumbangan, hadiah, dan hibah tidak wajib untuk dikembalikan. Besarnya penerimaan negara dari sumbangan, hadiah, dan hibah tersebut jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tergantung pihak yang memberikannya. Contohnya sumbangan, hadiah, dan hibah yaitu sumbangan untuk dana penanggulangan bencana alam yang diberikan dari pihak asing. Kalau hibah yaitu hibah tanah yang diberikan individu kepada pemerintah. Selanjutnya, percetakan uang. Pemerintah bisa saja mengalami defisit, dan jika hal ini terjadi, maka salah satu cara untuk menutup defisit tersebut adalah dengan mencetak uang lebih banyak. Namun, jumlah uang yang dicetak harus dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dapat mengakibatkan inflasi. Yang selanjutnya yaitu pinjaman uang. Ketika terjadi defisit, selain mencetak uang, pemerintah juga dapat melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kelemahannya adalah pemerintah harus membayar hutang tersebut dengan bunganya. Sumber pinjaman uang ini bisa didapatkan dari institusi perbankan, institusi non-perbankan, pemerintah maupun individu lainnya. Selanjutnya, undian negara. Undian berhadiah ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan menunjuk salah satu institusi sebagai pelaksanaannya. Keuntungan yang diperoleh pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi biaya operasional dan hadiah yang diberikan kepada pemenang. Contoh undian berhadiahnya yaitu undian Bank BRI berhadiah mobil. Semakin banyak transaksi, maka nasabah semakin berpeluang memenangkan undian. Struktur APBN yang kedua yaitu pengeluaran. Di dalam pengeluaran ini terdapat beberapa lagi bagiannya, yaitu yang pertama belanja negara. Belanja negara di sini adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Yang pertama yaitu belanja pegawai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara Lembaga, belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil atau PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Yang termasuk ke dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium, dan vakasi. Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang. Selanjutnya yaitu belanja barang. Pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja barang juga digunakan untuk mengadakan barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja, bantuan sosial, serta belanja perjalanan. Belanja barang digunakan untuk belanja barang operasional, belanja barang-barang non operasional, belanja barang Badan Layanan Umum atau BLU, dan belanja barang untuk masyarakat atau entitas lainnya. Barang operasional di sini adalah barang atau jasa yang habis pakai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja tertentu dan pelayanan yang sifatnya internal. Belanja non operasional di sini adalah pembelian barang atau jasa habis pakai untuk mencapai target kinerja suatu kerja tertentu dan pelayanan yang sifatnya eksternal. Belanja BLU meliputi anggaran belanja operasional serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU. Sedangkan belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain meliputi pengadaan barang yang akan diserahkan pada masyarakat atau entitas lain dan tidak termasuk ke dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal. Belanja modal meliputi pembayaran untuk memperoleh aset atau menambah nilai aset tetap yang diberikan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, serta belanja modal Badan Layanan Umum atau BLU. Belanja bunga hutang. Selanjutnya, belanja bunga utang. Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru. Pembayaran utang meliputi pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga surat perbendaharaan negara atau SPN dan bunga obligasi negara, pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon obligasi negara, pembayaran diskon SBSN, dan denda. Selanjutnya, belanja subsidi. Belanja subsidi dialokasikan bagi perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi ini diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu belanja subsidi energi meliputi BBM, LPG, tenaga listrik, dan belanja subsidi non-energi. Belanja hibah. Yang selanjutnya, belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali, serta tidak terus-menerus dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk utang. Penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Contoh pengeluaran dalam bentuk belanja hibah adalah pinjaman atau hibah dari luar negeri yang diretribusikan ke daerah. Selanjutnya, belanja sosial meliputi transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko. Selanjutnya, belanja lain-lain. Belanja lain-lain di sini meliputi pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk ke dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja lain-lain bersifat mendesak dan tidak bisa diprediksi. Belanja lain-lain di sini biasanya digunakan untuk belanja lain-lain dana cadangan dan risiko fiskal, belanja lain-lain lembaga non-kementerian, belanja lain-lain bendahara umum negara, serta belanja lain-lain tanggap darurat. Yang selanjutnya itu transfer ke daerah.
Semua pengeluaran anggaran dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian transfer daerah meliputi transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan transfer otonomi khusus. Yang termasuk dalam pembiayaan di sini yaitu pembiayaan utang. Pembiayaan dengan utang adalah cara mendapatkan uang atau modal dalam menjalankan atau melakukan sesuatu dengan berulang. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Cara lain yang juga tak kalah terkenal adalah lewat tagihan, pinjaman bank, dan wesel. Pembiayaan hutang dengan hutang dikenal juga dengan istilah debt financing. Yang kedua, pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan fasilitas pembiayaan atau pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, ekspansi, dan relokasi tempat usaha. Yang ketiga, pemberian pinjaman. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman atau pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang serta jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Yang terakhir, kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian jaminan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. Jaminan pemerintah adalah jaminan yang diberikan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban badan milik usaha negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah atau BUMD kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban penanggung jawab proyek kerjasama kepada badan usaha dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Ini merupakan realisasi APBN tahun anggaran 2022 yang bisa kita lihat pada tabel di atas. Terdapat pendapatan dan hibah yaitu penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri, pajak penghasilan migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak lainnya, pajak perdagangan internasional, biaya masuk, biaya keluar, penerimaan bukan pajak, penerimaan sumber daya alam, migas, minyak bumi, gas alam, non-migas, pendapatan dan kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU, serta hibah. Dan dapat kita lihat juga di sini pada belanja negara yaitu terdapat belanja pemerintah pusat, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran kewajiban utang, utang dalam negeri ataupun utang luar negeri, subsidi energi, BBM, listrik, subsidi non-energi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lainnya, transfer ke daerah, dan dana desa, transfer ke daerah, dana pertimbangan, dana transfer umum, dana bagi hasil, alokasi umum, dana transfer khusus, alokasi khusus fisik dan non-fisik, dana intensif daerah, dana otonomi khusus dan keistimewaan DIY, dana otonomi khusus, dana tambahan otonomi khusus, dana keistimewaan DIY, serta dana desa. Serta yang dapat kita lihat juga pada pembiayaan, terdapat pembiayaan utang, surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, penarikan pinjaman dalam negeri, pembiayaan cicilan pokok pinjaman luar negeri, penarikan pinjaman luar negeri, pembayaran cicilan pokok pinjaman LN, pembiayaan investasi kepada BUMN, kepada lembaga atau badan lainnya, kepada BLU, investasi kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional atau badan usaha internasional, penerimaan kembali investasi pemerintah, pembiayaan investasi lainnya, cadangan pembiayaan investasi,
serta pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, dan pembiayaan lainnya. Jadi saya simpulkan di sini dari penjelasan saya tadi, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Anggaran bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang dimiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dan juga seperti saya jelaskan tadi, terdapat dua struktur di dalam APBN, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan APBN terdiri dari pajak, retribusi, keuntungan BUMN, denda dan perampasan, sumbangan masyarakat, hadiah, hibah, percetakan uang, pinjaman uang, serta undian negara. Sedangkan pengeluaran yang terdapat pada APBN dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dan juga tadi saya juga menjelaskan tentang siklus APBN, yaitu siklus APBN terdiri dari beberapa tahap, yaitu periode Januari sampai Juli merupakan tahap perencanaan dan penganggaran, periode Agustus sampai Oktober yaitu tahap pembahasan APBN, periode akhir Oktober yaitu tahap penetapan APBN, pada periode Januari tahap pelaksanaan APBN, dan periode semester masuk ke tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang APBN. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.